Pemerintah Kota Makassar akan turun ke 6.000 RT RW untuk menyukseskan URN Ban Farming. Dalam upaya mendorong kemandirian pangan dan pelestarian lingkungan di tengah padatnya wilayah perkotaan, pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan program Urban Farming. Kegiatan ini digelar di Kompleks Unhas Jalan Sunu, Makassar, Minggu 3 Agustus pagi. Program ini bukan sekedar inisiatif penghijauan, melainkan gerakan kolektif berbasis masyarakat yang menargetkan partisipasi aktif dari seluruh RT dan RW, yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan yang bertugas untuk membantu pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan urban farming ini akan turun hingga ke tingkat RT RW. Lebih dari 6.000 RT akan menjadi ujung tombak pelaksanaan urban farming sebagai bentuk adaptasi cerdas terhadap keterbatasan lahan dan tantangan perkotaan. Mantan CEO PSM Makassar ini melanjutkan hadirnya program urban farming diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, sehingga outputnya akan dibawa ke urban farming. Urban farming ini akan turun sampai di tingkat RT. Artinya RT RW punya pekerjaan, punya KPI untuk menjaga ini. Kenapa urban farming? Karena urban farming ini output. Nah, prosesnya adalah sistem pengelolaan sampah yang terpadu, sistem pengelolaan sampah yang independen, sehingga hasil dari itu dibawa ke urban farming. Tadi kalau kita lihat ini orang beternak ayam, di bawahnya ada magot. Nah, ini ada integrasi yang ada di dalamnya. Terus kalau orang beternak lele, magot juga bisa sebagai makanannya. Dan itu akan kaya sangat dengan nutrisi dan protein. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan, pemerintah kota melalui Dinas Pertanian dan Perikanan akan memberikan bantuan berupa bibit tanaman, bibit ikan, dan bibit ayam petelur kepada kelompok tani atau kelompok wanita tani yang terbentuk di setiap kelurahan. Nantinya bantuan yang akan diajukan disurvei terlebih dahulu sesuai ketersediaan lahan. Pemerintah Kota Makassar melalui DP2 untuk memberikan bibit tanaman, bibit ikan, dengan ayam petelur. Jadi teman-teman kelompok wanita tani atau kelompok tani yang terbentuk di masing-masing kelurahan bisa mengajukan proposal ke Dinas Perikanan dan Pertanian untuk kami anggarkan. Misalnya ada kecamatan kelurahan Mengajukan proposal bantuan berupa apa yang mereka butuhkan. Jadi kadang kan ada RT yang lahannya mungkin sempit, jadi mereka mungkin tidak bisa menanam tanaman buah. Jadi mereka hanya bisa mengajukan tanaman sayur-sayuran, tanaman hidroponik, itu boleh. Kalau lahannya cukup luas, kami harapkan semua terintegrasi, ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan. Oh, artinya kalau mereka usulkan proposal nanti disurvei Bu ya? Ya, disurvei dulu. Aulia Arsyad melanjutkan, hasil panen dari para kelompok tani ini akan dipasarkan di pasar tani yang telah diprogramkan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar di pekan pertama dan pekan ketiga di setiap bulannya. Miftahul Kalbi, Fajar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.